Halo anak yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Ya, hari ini kita akan belajar kembali bersama untuk tema 4, globalisasi, dengan subtema 3-nya yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Baik anak-anak, sebelum belajar apakah kalian sudah menuliskan catatan ibadah mingguan kalian? Dan sudah menuliskan catatan-catatan kebaikan yang kalian lakukan setiap hari? Wah, delicious, luar biasa kalian semua. Baik anak-anak, sebagai pribadi yang hebat, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan pribadi kita sebelum belajar, seperti mandi, memakai seragam dengan rapi, makan pagi, dan berdoa sebelum belajar, agar segala kegiatan kita, terlebih belajar kita, diberkati oleh Tuhan. Baik anak-anak, sekarang mari kita belajar bersama. Nah, anak terkasih, kita tahu bagaimana negara kita dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam era globalisasi ini. Jawabannya dapat kita lihat dalam poster berikut ini. Berpikir global, bertindak lokal. Apa ya pesan yang disampaikan dalam poster tersebut? Nah, kalian bisa bertanya pada orang tua, kakak, ataupun saudara-saudara kalian yang ada di rumah. Anak-anak yang terkasih, globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk bersaing di tingkat dunia. Nah, anak-anak yang terkasih, di era globalisasi ini membuat banyak sekali produk-produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, mengapa kita harus mencintai produk-produk dari Indonesia? Nah, dan apa dampaknya bagi perekonomian bangsa Indonesia? Baik, untuk menjawab pertanyaan berikut, mari kita membaca bacaan berikut ini dengan baik dan seksama. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan teman-temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat dari dalam negeri? Banyak loh. Baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang-barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai produk-produk dari luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentu para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga suatu hari kamu belanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia
yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Baik anak-anak, apa kalian sudah paham bacaan tadi? Bagus. Nah, sekarang setelah kalian memahami, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kalian coba kerjakan di buku kalian. Kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian ataupun saudara kalian di rumah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita di hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati kalian di dalam belajar sehingga tercapailah cita-cita kalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.